Benar Tuhan, ini pengakuan kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Amen. Kami perlu Engkau Tuhan. Amen. Kami butuh Tuhan. Amen. Kami tidak kuat dengan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kemampuan kami. Amen. Kami tahu Tuhan, kami gagal, jatuh Tuhan tanpa Engkau. Sebab itu kami perlu Engkau. Engkau adalah kekuatan kami. Berjalan bersama dengan kami, sehingga kami tidak perlu merasa takut Tuhan menghadapi apapun yang ada depan kami. Terima kasih Tuhan. Pakai urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami dan berkati hamba-Mu. Layakkan, kuduskan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa belum terlambat kalau saya sampaikan selamat hari Natal. Ya, 2021, selamat kita berjalan di tahun 2022. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala sudah memberikan saya waktu dan kesempatan, kepercayaan untuk bisa melayani pagi hari ini. Saudara, minggu kedua tanpa terasa ya, ini udah tanggal 9. Waktu begitu cepat. Ya, begitu cepat berlalu, saudara. Waktu saya memasuki tahun 2021, begitu banyak ketakutan, kekhawatiran yang terus ya, saudara, kita terima masukan-masukan bahwa akan terjadi sesuatu hal-hal yang tidak semakin membaik. Tapi ternyata ya, seperti pujian tadi berkata, semusim berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah habis. Amin. Ada juga pujian berkata, musim akan selalu berganti, tapi tetap kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Karena dikatakan seutas rambut di kepala kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih, tema tahunan di gereja ini adalah menikmati Yesus ya. Luar biasa. Artinya kita menikmati kasih Yesus, menikmati kuasanya Yesus, dan pagi hari ini saya bekali dengan menikmati hikmatnya daripada Allah. Sebab itu saudara, saya menyampaikan tema bahwa di tahun ini kita akan berjalan dengan hikmat daripada Tuhan, bukan dengan ketakutan kita. Ya. Saudara, berita-berita di luar sana sungguh mengatakan bahwa akan terjadi inflasi, ya, keadaan akan semakin memburuk, dunia bisnis akan semakin terpuruk. Itu hal-hal yang di luar sana, saudara. Namun saya percaya, saudara, biarlah semua itu jangan membuat kita takut, jangan membuat kita khawatir, tapi kita perlu hikmat daripada Tuhan. Ketika kita mau menghadapi apapun, baik saudara masalah, persoalan dalam bisnis, keluarga, ya, hidup kita sehari-hari, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita percaya kita menikmati Yesus, artinya kita selalu setiap hari mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Artinya menikmati Tuhan bukan di masa-masa kita senang, tapi di masa-masa Tuhan izinkan sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita masih mengalami mujizat daripada Tuhan. Sehingga saudara bilang, oh luar biasa, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Artinya Dia sudah sediakan kepada saya dan saudara. Tinggal saya dan saudara menikmatinya. Ya, tergantung respon saudara. Apakah saudara meminta untuk bisa menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Amin, saudara. Pagi hari ini, saudara, saya ingin berbicara bagaimana kita mau belajar tentang hikmatnya daripada Tuhan. Sehingga ada kalanya ketika kita menghadapi masalah, persoalan kita ini menjadi kalut, kita ini menjadi takut, menjadi cemas. Sehingga kita mulai mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Ya, padahal saudara, kita perlu hikmat daripada Tuhan. Membutuhkan hikmat Tuhan, tentu kita harus melekat hidup dekat dengan Tuhan.
Ya, agar supaya itu bisa merupakan satu petunjuk daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengambil suatu keputusan-keputusan dalam hidup ini. Sehingga saudara, apapun yang terjadi depan sana, kita bukan hadapi dengan ketakutan atau kecemasan, khawatir. Itu pun bisa ada saudara. Tapi kalau kita minta hikmat daripada Tuhan, saudara, luar biasa. Dia akan membukakan kita jalan-jalan. Dia akan memberikan kita, saudara, suatu hikmat yang bisa kita ambil suatu keputusan. Dan percaya keputusan Tuhan itu adalah tepat dan benar. Walaupun bagi saudara mungkin tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan, tapi percaya apa yang sudah Tuhan lakukan terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 24 bilang begini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab itu kalau saya dan saudara bisa ada pagi hari ini, bukan kekuatan saya dan saudara. Tadi pagi saya menyapa ada seorang bapak teman saya yang senior, usia berapa saya tanya, Rohani 78. Saya tanya satu bapak 73, saya 67. Tadi malam pulang dari Bualemo jam 12 malam. Ya, sudah umur tidak boleh dibohongi. Ya, tetap terasa capek. Tidur cuma berapa jam mempersiapkan firman Tuhan. Ya, tidak bisa dibohongi umur. Namun kalau kita bisa ada, Tuhan masih berikan kita kesempatan. Itu bukan kekuatan kita. Kita ini hidup hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Apa kasih karunia itu? Artinya kita ini yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Tidak mampu dimampukan. Tidak benar dibenarkan. Itu kasih karunia Tuhan. Itulah yang kita jalani hari lepas hari sekarang ini. Ya, bukan mengandalkan kekuatan kita. Bahwa Kristus itu adalah kekuatan Allah. Dan itu adalah hikmat daripada Allah. Kita sudah melewati Natal. Di dalam Natal banyak kita mendengar Immanuel, Allah menyertai. Natal kita mengalami damai sejahtera. Natal kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Bekal daripada Natal kita melangkah tahun 2022 tentunya. Kita melangkah bukan dengan ketakutan. Ada Allah Immanuel yang menyertai kita. Kalau tema tahun ini adalah menikmati Yesus, itu satu hal yang luar biasa. Artinya saudara, apapun yang saudara alami, masihkah saudara berkata Tuhan Yesus baik? Amin. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Artinya saudara, saudara menikmati Kristus, saudara menerima Kristus, saudara berjalan dengan Kristus, saudara telah menerima kasih daripada Kristus, saudara sepanjang tahun ini berjalan di dalam kasih Tuhan, dan saudara menerima hikmat daripada Tuhan. Seperti dikatakan hikmat itulah kekuatan Allah yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kalau dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 ya, di sana dikatakan saudara, kita ini dipelihara di dalam kekuatan Allah. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita ini dipelihara bukan oleh kekuatan kita. Kita dikatakan dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman kita kepada Tuhan. Ya. Sebab itu luar biasa kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Selama ada di dalam dunia ini kita dipelihara sambil kita menantikan hidup kekekalan itu. Ya, oleh iman kita dipercaya, saudara. Kita dikuatkan, kita dipelihara. Ya. Sehingga kita tidak perlu takut. Seringkali saudara, hal-hal di luar sana, saya sendiri sebagai pelaku bisnis, banyak saudara hal-hal yang bisa membuat kita ini cemas, takut. Apa sih yang terjadi?
ya, berita akan terjadi inflasi. Wah, gimana ya saudara? Namun saya percaya kasih Allah itu tetap tidak akan saudara tidak akan habis-habisnya di dalam hidup saya dan saudara. Ya, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara apa? Bukan roh ketakutan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban dalam hidup saya dan saudara. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Sebab roh Allah berikan kepada kita bukan roh yang membuat kita menjadi penakut. Ya, sebaliknya roh Allah itu membuat kita kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri atau menguasai diri, mengendalikan diri. Ya, oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kalau pujian tadi, aku perlu Kau Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh sentuhan tangan-Mu. Roh Kudus itulah yang membuat saudara untuk bisa saudara berjalan sepanjang tahun 2022 ini dengan tanpa ketakutan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita berjalan dengan kasih Tuhan dan hidup kita penuh dengan ketertiban, dalam arti kata hidup takut akan Tuhan, hidup tertib, bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Ya, semua ada di dalam kendali daripada Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita mengandalkan hanya kekuatan Tuhan. Amin, saudara. Saudara lihat roh Allah yang membangkitkan kekuatan itu atau dunamos. 1 Korintus 2 ayat 4-5 bilang begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada hikmat Allah. Mari saudara, biarlah kita sepanjang 2022 jangan kita mengandalkan kekuatan hikmat daripada manusia. Kita butuh pengetahuan, tapi hanya dengan pengetahuan saudara, seringkali kita tidak bisa mampu ya mengatasi hal-hal yang begitu datang dalam hidup saya dan saudara. Percaya, kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan saya dan saudara untuk saya dan saudara bisa kuat terus berjalan dalam kekuatan yang daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, dan kita bisa hidup tertib takut akan Tuhan. Ya, roh yang membangkitkan kasih, Roma 5 ayat 5. Pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kuduslah yang bisa membuat saya dan saudara ini hidupmu penuh dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tanpa Roh Kudus saudara tidak mampu untuk bisa mengasihi. Ya saudara, firman Tuhan bilang yang kelihatan saja kamu tidak bisa kasih, apalagi aku yang tidak kelihatan. Ya, tanpa Roh Kudus saudara, kita tidak mampu. Ya, Roh Kuduslah yang membuat kita bisa berjalan di dalam kasih. Ketiga, roh yang membangkitkan ketertiban adalah, kalau saudara baca dalam 2 Timotius 3, saya tidak baca di sini, tapi saya bisa simpulkan adalah roh yang bisa kita dapat menguasai diri, roh yang bisa kita menahan diri, roh yang bisa kita, saudara, bisa hidup tertib, ya, bisa hidup takut akan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan. Saya saudara, ya, di Bandung dengan meninggalnya ibu gembala kita tahun kemarin, ya, jadi penggembalaan itu mereka menunjuk saya sebagai yang senior, ya di situ. Ya, saya tidak menggembalakan, tapi saya mengangkat 3 tim gembala yang dari kaum milenial, ada yang mewakili senior. Ya, saya angkat 3. Dan saya lihat bagaimana, ya saudara, saya minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana saya bisa mengatur mereka ini untuk bisa memimpin jemaat yang besar ini. Dan luar biasa saudara, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga saya lihat bagaimana mereka hidup di dalam kekuatan daripada Tuhan, kasih dan hidup tertib, sehingga benar-benar
jemaat di sana bisa terus setiap pagi, saudara. Kita itu berdoa lewat Zoom. Ya, kalau jam 5 di sana, jam 6 pagi di sini. Setiap pagi kecuali hari Minggu. Ya, sudah 1 tahun lebih dan luar biasa. Saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan di sana, Tuhan campur tangan. Ya, saya percaya juga di tempat ini, ya, saudara, Tuhan akan terus bekerja, dan biar kiranya lah Roh Kudus lah yang akan terus memampukan kita semua untuk supaya kita hidup terus takut akan Tuhan. Apa hikmat itu, saudara? Ya, saya mengutip dari Nelson Bible Dictionary atau kamusnya, hikmat itu adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat, bertindak dengan cara atau tindakan yang terbaik, yang didasarkan pada pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan itu bukan hikmat, tapi hikmat berdiri di atas pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan untuk atau keterampilan menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang ada dengan cara yang benar. Pengetahuan dari Tuhan, karena konteks kita berbicara adalah hikmat daripada Allah. Ya, kita bisa belajar firman Tuhan, saudara, dengan pengetahuan kita bisa baca firman Tuhan. Tapi Roh Kuduslah yang memberikan hikmat kepada saudara, untuk saudara bisa belajar dan mengerti tentang firman Tuhan, sehingga saudara bisa mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau saudara berbicara tentang pengetahuan, banyak orang, saudara, yang tahu firman Tuhan, tapi hidup dan menghidupi firman Tuhan itu belum tentu. Ya, dan saya pribadi sendiri banyak harus belajar akan hal ini. Pengetahuan, saudara, saya banyak belajar. Saya juga ikut sekolah, saya ikut banyak membaca buku. Tapi kalau sekedar pengetahuan saudara yang ada di sini, tapi saudara tidak mempraktekkan, saudara, maka kita perlu hikmat daripada Tuhan, yaitu Roh Kuduslah yang bisa melakukan akan hal itu. Kemampuan itu menemukan solusi dan sudut pandang ilahi di dalam segala hal. Kesimpulannya adalah pengetahuan itu berbicara tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi hikmat itu berbicara bagaimana cara kita melakukan. Contoh, saudara, saya berikan contoh. Kalau saudara menasihati orang, ya, pengetahuan saudara berbicara orang ini salah harus dinasihati. Tapi kalau saudara tanpa hikmat, saudara di dalam berbicara, bisa orang itu tersinggung, bisa orang itu terima, atau bisa orang itu berontak. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara kita menegur, cara kita menasihati. Kita butuh pengetahuan, tapi yang lebih daripada itu adalah hikmat daripada Tuhan. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Saya dipilih, saudara, jadi ketua panitia Natal. Ya, sekedar saya sampaikan pada saudara nanti Rabu, ya, kan ada Natal Oikumene bersama Pemprov, pemerintah provinsi. Ya, mungkin nanti lewat Bapak Gembala yang akan menyampaikan itu. Saudara, hari Rabu nanti di Gedung Grand Sumberia. Ya, saudara ternyata memimpin satu panitia yang terdiri dari hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Ya, maaf ini, saudara. Ternyata saya bilang ke mereka, ini hanya bercanda, saudara, ya. Saya ini juga ketua Perbakin, ya, Persatuan Olahraga Menembak. Saya bilang, waduh, saya lebih gampang, ya, mimpin yang pegang senjata daripada yang pegang Alkitab. Ya. Tapi bercanda, saudara, ya. Artinya, saudara, saya minta hikmat daripada Tuhan. Kalau saya mau bercerita pengetahuan tentang firman Tuhan, semua sudah tahu ini. Ya. Tapi kalau berbicara bagaimana untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nah itu kita perlu hikmat. Sehingga saya minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana Tuhan? Ya, saya yang, ya, betul senior secara umur, secara usia, tetapi banyak senior ini hamba-hamba Tuhan. Ya, saya perlu minta hikmat daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Ya, agar bisa ada kekompakan. Bagaimana agar bisa ada kesatuan hati. Ya, ini sangat sulit. Ya, saudara, saya bilang ke mereka, tema Natal kita kasih menggerakkan persaudaraan.
tapi antara kita tidak mau bersaudara gitu ya. Jadi saya bilang mari kita ciptakan itu kesatuan dan kita praktekkan. Ya, pengetahuan sekedar kita tahu, kasih menggerakkan persaudaraan. Tapi hikmat bagaimana kita bisa melakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudara. Nah, meminta hikmat bukan hanya kita meminta solusi, tapi bagaimana caranya, tapi juga kita meminta pola hidup atau karakter daripada Allah itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Nah, Yakobus 3 ayat yang ke-17. Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas itu saudara, atau hikmat daripada Allah itu, pertama-tama murni. Saudara bisa lihat di Yakobus 3 ayat 17. Kedua, orang yang punya hikmat itu dia sukanya sebagai pendamai, bukan provokator, saudara. Orang yang memiliki hikmat itu adalah peramah. Ya, peramah bukan rajin menjamah. Ya, tapi peramah dalam arti kata bagaimana dia bisa ya dengan semua orang dengan kata-kata yang sopan santun, ya, saudara bisa mau mendamaikan, ya, saudara ke tempat dia penurut, bukan penurut kepada hal-hal yang tidak benar, tapi dia bagaimana bijaksana untuk bisa, ya, bagaimana menurut, ya, baik itu masukan, usulan apa itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupnya penuh dengan belas kasihan, punya buah-buah yang baik, tidak memihak, saudara, tidak munafik. Itu di dalam Yakobus 3 ayat 17. Saudara tahu Salomo, pada waktu dia mau dibawa dua orang ibu memperebutkan satu anak, dia butuh hikmat daripada Tuhan. Bagaimana cara untuk supaya dia bisa menemukan siapa ibu asli daripada anak ini. Sehingga dia, saudara, tidak memihak. Dan dia murni, tidak ada punya kepentingan, dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Ini adalah hikmat yang daripada Tuhan. Dan ini yang diminta oleh Salomo. Sehingga Salomo tahu betapa pentingnya hikmat itu. Ya. Salomo hanya minta hikmat untuk bisa menimbang perkara, menghakimi umat dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Bayangkan saudara, Salomo yang masih sangat muda, bagaimana dia bisa memimpin umat yang besar ini, kata firman Tuhan. Salomo bilang tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tidak minta nyawa musuhnya, tapi dia minta Tuhan, minta hikmat agar supaya untuk bisa menimbang perkara, menghakimi umat dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Dan Tuhan bilang karena engkau hanya minta hikmat, tapi yang lain juga Tuhan berikan umur panjang, kekayaan juga Tuhan berikan kepada dia. Saudara, bagaimana caranya agar kita ini bisa meminta atau mendapatkan hikmat daripada Tuhan? Tentunya ya kita minta. Ya. Yakobus 1 ayat 5 sampai ayat 6. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang keenam, hendaklah ia meminta di dalam apa saudara? Iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dua hal yang penting juga kita minta adalah roh, hikmat, dan wahyu. Itu kata firman Tuhan. Ya, Efesus 1 ayat 17, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh, hikmat, dan wahyu, mengenal dia dengan benar. Kita perlu mengenal Tuhan kita dengan benar, saudara. Kalau tema tahun ini adalah bagaimana kita bisa menikmati Yesus, maka kita perlu mengenal Tuhan kita dengan benar. Mengenal Tuhan kita dengan benar artinya bagaimana kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan bukan hanya pada waktu kita di masa-masa kita diberkati, tapi pada waktu kita juga berada di dalam lembah kekelaman, kata Raja Daud.
kita masih berkata Tuhan itu baik. Kita masih mau berjalan dengan Tuhan. Kita banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ya, saudara, ada satu ayat yang saya merupakan ayat masih juga di Yesaya 58 ayat 11 saya ingat, saudara, bagaimana di situ dikatakan Tuhan akan memuaskan kita ini di musim kekeringan sekalipun. Artinya, saudara, musim kekeringan, ya, di mana saat Tuhan izinkan hal-hal itu yang tidak nyaman di dalam hidup kita, tetapi apa yang dikatakan, Tuhan tetap memuaskan kita. Ada pujian mengatakan Dia terus mengenyangkan kita dan terus memelihara kita. Memuaskan kita bukan hanya sekedar berbicara soal jasmani, tapi soal rohani, damai, sejahtera dalam keadaan kondisi apapun. Saudara masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara, kata bersyukur itu apa, saudara? Kata bersyukur itu singkatnya begini: menikmati yang tidak nikmat dengan senikmat-nikmatnya. Ya, menikmati sesuatu yang tidak nikmat, tapi saudara nikmati dengan nikmat dan dengan senikmat-nikmatnya, maka hidup saudara bersyukur. Amin. Keadaan saudara dalam keadaan kondisi terpuruk sekalipun, tapi saudara bilang, terima kasih Tuhan, aku nikmati bersama dengan Yesus, maka akan kasih Tuhan itu saya bisa alami. Saya bisa merasakan keadaan, kondisi, situasi apapun, musim kekeringan sekalipun, Engkau terus memuaskan hidupku, damai, sejahtera, sukacita. Aku tetap kuat Tuhan. Aku tetap akan berdiri tegar kokoh di atas batu karang Yesus, kondisi apapun. Aku tetap Tuhan. Dalam tadi, saudara, sebelum kita mulai ibadah itu ada apa ya? Pujian. Mengikut Tuhan itu keputusanku. No turning back. Artinya aku tidak pernah mundur. Kondisi situasi yang dialami oleh si Bapak itu di dalam cerita tadi, saudara, secara manusia mungkin kita tidak bisa, ya, kalau kita yang mengalami. Tapi ini adalah suatu hal yang luar biasa yang kita bisa ambil hikmahnya, bahwa mengikut Tuhan, kalau saudara menjadikan itu keputusan saudara, apapun itu yang terjadi, saudara menikmati berjalan dengan Yesus. Saudara, Raja Daud bilang, sekalipun aku lewati lembah kekelaman. Artinya saudara, bukan tinggal, ya, lembah kekelaman itu kita tidak akan tinggal terus di sana. Kita hanya lewat. Satu kali waktu, saudara hanya melewati lembah itu, saudara percaya, saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dan Dia tidak pernah akan meninggalkan. Amin, saudara. Hal ini saya alami dan luar biasa. Saya bisa menikmati bagaimana pemeliharaan Tuhan. Saya bisa menikmati bagaimana pengalaman bersama dengan Tuhan dalam kondisi keadaan yang sangat terpuruk. Tapi saya percaya kasih Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup ini. Dan bagaimana saya bisa melihat ketika Tuhan ada waktu, Tuhan, ya, kairosnya Tuhan mengangkat, saudara. Dan saya bisa melihat bagaimana hidup bersama dengan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Amin, saudara. Slide berikut, Salomo itu dia minta hikmat dan kemampuan. Namun Daniel itu dia minta hikmat, pola hidup, karakter, wahyu. Artinya Daniel, ketika Raja Nebukadnezar itu tidak bercerita mimpinya apa, tapi Daniel meminta wahyu dan hikmat daripada Tuhan. Dia bisa tahu apa yang menjadi mimpi dari Nebukadnezar. Ketika dia berada di dalam lubang gua singa, dia tidak takut, ya, tapi dia minta hikmat daripada Tuhan. Ketika dia disuruh makan santapan raja, dia minta pola hidup daripada Tuhan, karakter, integritasnya Tuhan, agar supaya dia tidak memakan apa yang menjadi santapan raja. Dia minta hikmat daripada Tuhan. Dan bagaimana dia dikatakan begitu dites 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang memakan santapan dan minuman raja. Nah, bagaimana yang kedua kita bisa memperoleh hikmat daripada Allah? Kita perlu pengetahuan, pengertian
dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Saudara, saya akan bekali saudara sebagai ayat terakhir Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Tahun 2022 kita sudah berada di tanggal yang ke-9, minggu yang kedua. Saudara, kalau kita masih bisa ada saat pagi hari itu, pagi hari ini adalah kasih karunia daripada Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Haleluya, saudara. Saudara mau menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Tahun 2022, orang bisa bilang sesuatu yang tidak akan baik ke depan. Tapi percaya, saudara, tema dari gereja ini menikmati Yesus. Sepanjang tahun 2022, berjalanlah dengan hikmat daripada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu yang bisa membuat saudara menjadi takut. Berjalan jangan dengan ketakutan, jangan dengan kekhawatiran. Minta hikmat daripada Tuhan. Setiap punya masalah. Ya, saya tidak tahu apa yang jadi masalah. Setiap saya dan saudara minta hikmat daripada Tuhan. Karena kita menikmati Yesus itu artinya menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Para pemain musik, saya minta kita akan menyanyikan satu pujian.